kita. Amin. Haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa suatu hari kelak kita akan bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Kasih tahu kiri. Katakan Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai. Haleluya. Dia sudah membebaskan kita dengan cara lewat kematian dan kebangkitannya. Kita sudah dibebaskan. Masih siap memuji Tuhan? Amin. Siap kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semuanya yang sudah dibebaskan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Kita persiapkan hati kita biar firman Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa di tempat ini kami mengagungkan dan memuliakan. Kami rindu firman-Mu dinyatakan, diberitakan, memberkati, mengubah setiap hari lewat hamba-Mu yang telah mempersiapkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku ingin selalu
urapi kami Tuhan dengan urapan yang baru, sehingga ketika kami mendengarkan sabda-Mu, pemahaman yang datangnya dari Tuhan akan memampukan kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, bahkan mampukan setiap kami lewat pertolongan Roh yang kudus, sehingga setiap kami anak-anak-Mu akan senantiasa menjadi pelaku kebenaran firman. Dalam nama Yesus, kita yang siap mendengarkan sabda Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu, shalom. Ya, bersyukur buat pagi siang hari ini kita boleh beribadah memperingati hari kenaikan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya rindu pada pagi hari ini kita boleh memahami akan kebaikan kasih Tuhan dalam hidup kita. Lewat kenaikan Tuhan Yesus kita perhatikan sampai di hari Dia naik ke sorga, Alkitab catat Tuhan Yesus tetap mengulurkan tangannya dan memberkati setiap kita. Yang kedua, hari ini kita perlu belajar bagaimana menyikapi kenaikan Yesus ke sorga dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam kitab Lukas 24 ayat 50 sampai dengan ayat 53, kita baca bersama-sama. Lukas 24 ayat 50 sampai dengan ayat 53. Kita baca bersama-sama. Saya akan membaca ayat genap, Bapak Ibu membaca ayat ganjilnya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. 51. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. 53. Nah, Bapak Ibu perhatikan bagaimana kasih Bapa yang tidak terbatas, yang tidak pernah berhenti oleh waktu. Di ayat 50b-nya tadi dikatakan bahwa Yesus naik ke surga. Sebelum Dia naik ke surga, maka Yesus mengangkat tangannya. Ini sama dengan mengulurkan tangannya, kemudian memberkati murid-muridnya. Sebagai umat Tuhan, dengan iman kita harus menangkap berkat yang sama akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Berkat apakah yang Yesus berikan bagi murid-murid? Adalah berkat kekekalan, Bapak Ibu. Sekali lagi, berkat yang Tuhan limpahkan itu adalah berkat kekekalan, sehingga bagi setiap orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, maka bagi kita sorga itu bukanlah sebuah fata morgana, tetapi sorga itu adalah tempat real yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Karena jauh sebelum Yesus naik ke sorga, Dia sudah memberitahukan kepada murid-murid bahwa Dia sesudah bangkit itu akan naik ke sorga. Kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 14. Kita baca di ayat 1 sampai dengan ayat 3. Itu sebabnya kenapa Paulus dalam kitab Filipi 3 ayat 20 mengingatkan, sebagai anak-anak Tuhan, kewargaan kita itu adalah kewargaan sorgawi. Kita baca di dalam kitab Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3. 2-3 ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi surga bagi kita itu bukan sebuah khayalan, tapi ini sudah disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan Bapak Ibu. Kenapa berkat kekekalan, berkat keselamatan itu jauh lebih penting daripada segala berkat-berkat yang ada di dalam dunia ini. Jadi anak-anak Tuhan, kenapa sampai Paulus itu berani mengatakan bahwa baginya mati itu adalah keuntungan? Karena dia tahu begitu dia tutup mata
maka sorga itu sudah tersedia buat kehidupannya. Kemudian yang kedua, berkat apakah yang Tuhan sediakan bagi anak-anak Tuhan? Yaitu berkat damai sejahtera. Sekali lagi firman Tuhan mencatat bahwa damai sejahtera yang Allah sediakan, yang Yesus sediakan, ini berbeda dengan damai sejahtera yang ditawarkan oleh orang dunia. Damai sejahtera yang ditawarkan dunia itu terbatas adanya, makanya sangat dipengaruhi oleh keadaan, sangat dipengaruhi oleh situasi yang dihadapi oleh seseorang. Tetapi damai sejahtera kita di dalam Tuhan, maka dengan iman, sekalipun di tengah keadaan yang tidak baik, kita akan mampu melihat kebaikan Tuhan. Di tengah keadaan baik, tidak baik, kita mampu melihat penyertaan Tuhan, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan pernah kehilangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Firman Tuhan justru mengingatkan, sekali lagi di tengah masalah apapun, fokus kita adalah kepada Kristus. Kalau dalam Matius 24 ayat 6 itu firman Tuhan mengingatkan, jangan gelisah meskipun engkau mendengar deru perang, meskipun engkau mendengar kabar-kabar tentang perang. Kenapa? Karena itu harus terjadi, Bapak Ibu. Hari ini kita bisa melihat dalam dunia real, perang ekonomi, perang persaingan. Perang lagi bukan cuma perang dagang, tetapi juga masuk ke dalam perang fisik. Kemarin baru saja terjadi peperangan di perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Baru-baru ini antara India dan Pakistan. Tapi firman katakan, hari ini di tengah apapun peperangan yang kita hadapi, kalau engkau percaya Yesus Tuhan ada dalam hidupmu, engkau nggak perlu gelisah dalam dirimu. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 ayat 27 sampai dengan 28. Kita baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat 27 sampai dengan 28. Jadi sekali lagi, kalau pengenalan kita kepada Tuhan akan membuat kedamaian dalam diri kita, bukan bergantung kepada keadaan, tetapi melainkan kepada iman kita kepada Yesus Kristus. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekali lagi firman ini mengingatkan, kenapa penting kita memahami kasih Tuhan dalam hidup kita. Sampai hari akhirnya, Bapak, Dia terus memberkati umat. Dan berkat yang sama sesungguhnya Tuhan ingin setiap kita, kalau kita fokus kepada Tuhan, goncangan apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak akan menggoncangkan keadaan kita. Kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan perlu berpegang kepada firman? Sekali lagi, mulai belajar mengaplikasikan firman itu dalam hidup kita. Seringkali justru kita yang menjadi gemetar karena kita nggak lagi berpegang kepada firman. Kemudian yang berikutnya, firman Tuhan mencatat berkat apa yang Tuhan akan limpahkan, berkat pertolongan yang akan Tuhan berikan setiap saat dalam hidup kita, sehingga kemanapun dimanapun kita, Yesus Kristus akan hadir menolong setiap kita. Itu melalui apa? Kuasa Roh Kudus yang Dia limpahkan dalam hidup kita. Itu sebabnya kenapa dalam Yohanes 16 ayat 7 firman Tuhan katakan begini, lebih berguna kalau Yesus Kristus itu naik ke surga. Dengan demikian firman-Nya katakan, maka Roh Kudus itu akan berdiam di dalam diri setiap kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan ayat 17 kita baca bersama-sama. Ini jauh sebelum Yesus naik ke surga, Dia sudah mengingatkan kepada murid-murid ketika Dia naik ke surga, maka Dia akan memberikan penolong dalam setiap kehidupan kita. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Aku akan
kita percaya sedetik pun Yesus Kristus tidak pernah membiarkan meninggalkan kita sendiri. Menyertai kamu sampai selama-lamanya. Nah, hari ini bukan hanya berkatnya yang perlu kita lihat, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita supaya sebagai anak-anak Tuhan kita bersikap seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid. Ketika Yesus terangkat ke surga, murid-murid tahu waktu menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi firman mencatat ada sikap yang mereka tunjukkan. Perhatikan di dalam ayat 52 tadi, maka firman Tuhan katakan, maka murid-murid itu sujud menyembah kepada Yesus. Sekali lagi perhatikan Bapak Ibu. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Kenapa mereka menyembah Yesus? Menyembah itu artinya adalah menghormati. Dia mengagungkan, dia memuja Yesus Kristus itu sebagai pribadi yang memiliki otoritas dan kasih karunia yang mereka telah alami semua. Dia menyembah Yesus karena setiap kali Yesus berkata-kata, maka sesungguhnya setiap perkataannya itu adalah janji. Sekali lagi, dia kagum dengan Tuhan. Tidak ada satupun perkataannya itu tidak terjadi dalam kehidupan yang mereka alami bersama-sama dengan Tuhan. Makanya mereka sujud menyembah. Makanya mereka, sekali lagi firman ini ketika Yesus terangkat ke surga, justru mereka sujud menyembah. Bukankah firman Tuhan mencatat buat kita bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Berarti kita pun wajib menyembah Dia. Kita menghormati Tuhan, kita mengagumi Tuhan, kita wujudkan bahwa kita ini adalah orang yang mengasihi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, penyembahan yang terbaik itu bukan hanya ketika kita berbahasa roh. Penyembahan terbaik bukan saat-saatnya kita berada di ibadah, tapi penyembahan yang terbaik dalam hidup kita ketika kita mampu menselaraskan hidup kita menurut firman Allah, sekalipun itu secara daging dalam tanda kutip merugikan kita. Penyembahan yang terbaik ketika engkau mengampuni orang yang seharusnya tidak layak diampuni. Itu penyembahan terbaik. Karena diiringi dengan pengorbanan. Kita mengasihi orang yang tidak layak kita kasihi. Itu adalah penyembahan terbaik dalam hidup. Jadi apapun yang orang perlakukan, jangan pernah engkau kehilangan kasih. Sekali lagi, mungkin orang frontal dengan kita, orang memperlakukan kondisi yang tidak baik. Jangan pernah kehilangan kasih. Karena Alkitab catat Allah kita adalah kasih. Berarti kita sebagai anaknya pun ini harus memiliki kasih. Sekali lagi itulah penyembahan yang terbaik. Ketika kita tahu kita sedang menggenapkan keinginan Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, ketika kita melakukan kebenaran firman-Nya, itulah sekali lagi penyembahan yang terbaik buat kehidupan kita. Banyak contoh di Alkitab. Bagaimana Yusuf diperlakukan dengan cara yang tidak adil oleh saudara-saudaranya. Oleh karena mereka statusnya berubah dari anak kesayangan menjadi budak. Dia bukan hanya menjadi seorang budak, tapi karena perbuatan saudara-saudaranya akhirnya dia menjadi seorang narapidana. Tapi dia selalu melihat kepada kasih Bapa dalam hidup. Itu sebabnya ketika bertemu dengan saudara-saudaranya, kasih yang ada dalam dirinya itu meluap, Bapak. Bukan dendam yang keluar dari dalam dirinya, bukan kebencian yang keluar dari dalam dirinya, tetapi mempersiapkan yang terbaik buat saudara-saudaranya, karena dia tahu untuk itulah Allah memanggil itu. Itulah penyembahan yang terbaik. Kalau kita hanya mampu mengasihi orang yang mengasihi kita, Alkitab catat, apa bedanya engkau dengan orang yang tidak mengenal kita? Kalau kita hanya mampu mengampuni orang yang berbuat baik kepada kita, tidak ada bedanya kita
kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Penyembahan yang terbaik sekali lagi adalah ketika kita mampu melakukan kebenaran firman, menyelaraskan hidup kita ini seturut dengan firman Tuhan, sekalipun secara daging itu mungkin merugikan kita. Yang kedua, di ayat 52 tadi, firman Tuhan mencatat murid-murid ini kembali ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bayangkan perpisahan tapi mendatangkan kebahagiaan. Ada yang di sini pernah berpisah tapi dia justru senang. Hanya Mama Palen yang senang, karena dia tahu Bapak Palen mau pergi pulang pasti bawa uang. Ya kan? Jelas. Tidak pamit dia, tapi dia senang sukacita. Hari ini saya akan berangkat ke Balikpapan, tapi pasti istri saya nggak akan sedih. Kenapa dia nggak sedih? Karena dia tahu Sabtu pasti saya sudah sampai di Medan. Murid-murid ini sangat paham. Sekalipun dia berpisah dengan Tuhan, maka firman-firman yang Tuhan sampaikan, dia akan mengirimkan penolong yang lain, itu pasti tinggal dalam kehidupan mereka, sehingga mereka nggak sedih. Perpisahan ini hanyalah, sekali lagi, hanya bersifat fisiknya, tetapi rohnya akan berdiam dalam diri murid-murid. Itu sebabnya kenapa Yesus katakan lebih berguna bagimu kalau aku pergi ke surga dan aku akan mengirimkan, mengutus Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup. Kalau kita hari ini mungkin belum diliputi, belum pernah dipenuhi oleh Roh Kudus, sekali lagi mulai besok malam kita akan ada doa menantikan pencurahan Roh Kudus. Miliki kerinduan dalam diri kita, aktifkan iman, sayang sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita biarkan penolong itu justru tidak pernah kita rasakan menolong kehidupan kita. Firman Tuhan sekali lagi mencatat bahwa murid-murid ini adalah sangat bersukacita ketika mereka kembali ke Yerusalem. Di dalam Yohanes 14 ayat 28 kita baca, Yohanes 14 ayat 28, firman Tuhan mencatat bahwa Yesus pergi itu untuk kembali. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Kemudian diperkuat lagi oleh malaikat Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11, bagaimana malaikat Tuhan mengingatkan kepada murid-murid bahwa apa yang dia saksikan, apa yang mereka saksikan pada saat Yesus naik ke surga, maka dengan cara yang sama Yesus akan kembali datang untuk kedua kalinya. Makanya di sini dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini sebuah kepastian. Yesus pasti akan datang kembali. Maranatha Bapak Ibu. Kemudian di ayat 53 tadi dalam Lukas 24 tadi, maka firman Tuhan catat, maka murid-murid itu senantiasa dikatakan berada di bait Allah dan mereka memuliakan Tuhan dalam hidup. Sekali lagi, firman ini mencatat murid-murid mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Tuhan. Ada apa dengan bait Allah? Bait Allah tempat kita berdoa. Bait Allah itu adalah tempat memuji. Tapi di bait Allah ada tempat mengasah diri kita, mendengarkan firman, supaya firman itu mengkoreksi kita. Kita izinkan firman itu menegur kita. Kita izinkan firman itu menuntun kita. Kita izinkan firman itu untuk membuat kita mampu hidup menurut kehendak Allah dalam hidup kita. Dan tidak lupa, bait Allah adalah tempat di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, hari ini bait Allah kita nggak perlu pergi ke Yerusalem. Bait Allah itu adalah kamu sendiri, kata firman Tuhan 1 Korintus 3
3 ayat 16, bagaimana Paulus mengingatkan jemaat Korintus, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Berarti hari ini bait Allah itu adalah kita. Berarti Roh Kudus, Roh Allah itu berdiam di dalam diri setiap kita. Kita baca bersama-sama 2, 3 iya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Berarti Roh Allah sekarang ada di mana, Bapak Ibu? Di dalam diri kita. Kalau kita tahu Roh Allah yang adalah penolong dalam hidup kita, kenapa seringkali kita khawatir dalam hidup? Kenapa seringkali kita gundah gulana dalam hidup? Kenapa sering sekali kita menjadi kecewa menjalani hidup? Karena kita nggak bergantung kepada Roh Allah yang berdiam dalam diri kita. Sekali lagi, Tuhan bukan katakan kalau engkau ikut Tuhan maka engkau akan bebas dari masalah. Hari ini harusnya pesawat kami jam 3:30 sore, tapi tiba-tiba tadi malam dirubah, jadi jam 1 berangkatnya. Masalah. Tapi sekali lagi dalam mengiring Tuhan, maka kita tahu apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup, maka pasti ada rencana Tuhan di balik semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka jangan bersungut-sungut, itu firman katakan. Kalau kita bersungut-sungut, sekali lagi itu membuat kita gelisah. Kalau kita bersungut-sungut, mungkin keluar perkataan-perkataan yang justru akhirnya itu akan menerpa kita kembali. Kenapa Alkitab itu ajarkan kepada kita? Di tengah kondisi apapun mengucap syukur dalam segala bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Dan tetaplah berdoa. Sekali lagi firman ini mengingatkan kita bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Berarti tubuh kita ini sudahkah kita gunakan menjadi rumah doa dalam kehidupan kita? Sudahkah mulut bibir kita ini kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan? Sudahkah kita jadikan hidup kita ini menjadi media kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Betapa indahnya kalau kita sadari, kalau kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga ibadah itu bukan sebuah rutinitas, tapi hubungan kasih antara kita dengan Dia. Sekali lagi ini perlu latih diri kita, supaya kita bertemu dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan perjumpaan itu yang akan memberikan kedamaian, kelegaan, sukacita. Sekalipun di tengah masalah, engkau tidak akan goncang karena engkau tahu ada Kristus yang berdiam di dalam kehidupan kita. Kemudian, sudahkah tubuh kita ini, hidup kita ini kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan? Dan tadi firman yang mengingatkan kalau mereka di bait Allah dan mereka memuliakan Allah. Kalau hari Selasa kemarin saya membuat sebuah ilustrasi begini. Ketika pencipta kapal, dia membuat kapal seindah apapun, maka kapal ini tujuannya adalah untuk berlayar. Tujuannya untuk berlayar. Nggak bisa kita katakan nanti kalau dia berlayar maka dia akan ketemu dengan ombak yang tinggi dan begitu banyak problem yang akan dihadapi. Maka lebih baik kapal ini kita sandarkan saja di dermaga. Tujuannya diciptakan memang untuk berlayar. Oh, nanti kalau berlayar, apalagi nanti kalau banyak penumpangnya ini jadi jorok dan lain sebagainya. No. Sama halnya dalam kehidupan kita. Tuhan ciptakan kita untuk memuliakan Dia. Jadi pergunakan tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan dalam hidup. Sekali lagi, kau nggak akan ketinggalan dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ketika kita mengejar untuk hidup bagi kemuliaan. Kita mungkin capek, Bapak Ibu. Sama seperti hari ini, saya tahu saya capek. Bayangkan hari ini harus berangkat. Sabtu saya harus kembali lagi ke Medan karena hari Minggu kita ibadah kembali. Mungkin orang lain akan berkata bisa digantikan, kok gampang, tapi saya enggak. Hari Selasanya saya berangkat lagi ke Jakarta. Tapi sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan, kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Percayalah apa yang firman janjikan. Firman itu tidak pernah mendustai kita. Firman Allah itu iya dan amin dalam hidup. Kalau kita yang seringkali lari dari apa yang Tuhan inginkan, selama kita ikuti saja rekam jejak yang Tuhan inginkan,
maka kita hari ke hari dalam hidup kita akan terkagum-kagum dengan Tuhan. Hebatnya Tuhan ini kita. Dahsyatnya Allah ini. Begitu banyak hal yang kita nggak pikirkan Tuhan bisa bukakan, Tuhan bisa bukakan. Makanya kenapa kita perlu berpegang kepada kebenaran firman Allah, supaya kita boleh terus berjalan dalam kemuliaan. Pagi hari ini dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus, dua hal yang perlu kita lihat. Pandang terus bahwa Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah adalah Yesus yang begitu baik dalam hidup kita. Bayangkan sampai hari dia naik ke surga, dia tidak pernah lupa untuk memberkati murid-muridnya, Bapak Ibu. Dan berkat yang sama akan Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Kemudian kita belajar bagaimana bersikap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid, mereka sujud menyembah. Maka hari-hari dalam hidup kita, kita tahu itu adalah penyembahan untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Kita tetap bersuka cita karena kita tahu apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dan setiap perkataan firman itu pasti digenapkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, jangan lupa tubuh kita ini adalah bait Allah. Maka pergunakanlah tubuh kita ini untuk kemuliaan Allah yang kita sembah di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, renungkan kembali firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Betapa baik, dahsyat Tuhan dalam hidup ini. Seperti apa yang dikatakan oleh kitab Ratapan, tak henti-hentinya kasih Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Bahkan sampai harinya terangkat ke surga, Dia tidak pernah lepas untuk memberkati umatnya. Dia ingin kita memandang kepada kebaikannya. Tuhan ingin kita memandang kepada kasih-Nya. Tuhan ingin kita memandang kepada janji-Nya, bahwa Dia Allah yang tidak pernah lalai akan firman-Nya bagi setiap kita. Yang Tuhan inginkan kita belajar bersikap seperti para murid. Hormati Tuhanmu, sembah Dia, tinggikan Tuhan dalam hidupmu, muliakan Dia. Itu sebabnya karena murid-murid mengagumi Yesus, mereka sujud menyembah-Nya. Dan hari ini Tuhan mengingatkan penyembahan yang terbaik bagi kita adalah ketika kita belajar menselaraskan firman Allah untuk kita lakukan dalam keseharian kita. Karena kita tahu ketika kita lakukan firman itu, kita sedang menyembah Tuhan kita. Kita sedang senangkan Dia dalam hidup kita. Dan firman Tuhan mengingatkan para murid menanti kedatangan Tuhan. Hati mereka terus diliputi dengan sukacita. Kalau hari ini kita kehilangan sukacita, kembalikan hidupmu bergantung kepada Tuhan. Sehingga sebagaimana firman-Nya mengingatkan damai sejahtera ditinggalkan dalam kehidupan kita. Bahkan pertolongan Roh-Nya yang kudus yang hari ini berdiam dalam diri setiap kita, itu yang akan memampukan kita mengalami kemuliaan demi kemuliaan dalam hidup. Sukacita karena kuasa dan mujizat-Nya Dia limpahkan dalam hidup kita. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 firman Tuhan mengingatkan kuasa untuk menjadi saksi ketika Roh Kudus itu turun dalam diri kita. Tuhan mau kita ini mampu menceritakan hal-hal besar dalam kehidupan kita oleh karena Roh Allah ada di dalam diri kita. Senangi untuk tinggal di bait Allah. Hidupmu adalah bait Allah. Jadikan hidupmu ini menjadi media menyenangkan hati Tuhan, tempat mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Tidak ada satu umat-Mu pun yang tidak Engkau kasihi. Kalau hari ini ada umat-Mu yang mungkin sedang diperhadapkan kepada keadaan yang secara daging tidak baik, bukan berarti kasih-Mu meninggalkan kehidupan mereka. Tuhan inginkan dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, kami bisa senantiasa bersikap seperti seorang murid. Kami akan tetap menyembah-Mu. Kami akan selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Dan kami tahu hidup kami ini adalah tempat penyembahan. Kami bersyukur Bapa, berkat melimpah atas setiap kami. Dan sebentar kami akan masuk dalam ibadah perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, sehingga lewat ibadah perjamuan kudus ini kami tahu setiap kami sudah diampuni, kami sudah diselamatkan, dan janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kau juga yang akan memberkati hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya undang hamba Tuhan yang ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Renungkan kebaikan Tuhan, pandang kepada salibnya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tidakkah Ia mengaruniakan berkat-berkat yang indah buat setiap kehidupan kita? Kalau hari ini mungkin kau sedang sakit, pandang kepada kebesaran Tuhan. Bukankah firman-Nya mengingatkan kita, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dia rela mati di atas kayu salib supaya kita yang sakit boleh disembuhkan di dalam Dia. Hari ini kalau engkau kekurangan, perhatikan kemuliaan Tuhan di atas kayu salib. Dia rela melakukan segalanya untuk menyelamatkan kita, untuk
teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, bukankah roti yang kita pecahkan, yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan melambangkan darah yang tercurah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari naikkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Dia baik, selalu baik, jiwaku selalu baik. henti-hentinya Engkau memberkati setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga hari ini oleh kasih-Mu yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh berkata dia kuat karena ada Yesus dalam hidupnya. Hari ini yang terluka mereka bisa berkata, aku dibantukan oleh Kristus, sehingga mereka akan merasakan ada damai, ada kasih, ada sukacita ilahi tinggal dalam kehidupan mereka. Bahwa setiap umat-Mu hari ke hari semakin memahami, mengenal Kristus dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu pada siang hari ini, limpahi mereka dengan kebaikan-kebaikan
janji-Mu. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, mereka akan terus merasakan bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang begitu baik dalam hidup mereka. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak mereka taat kepada kedua orang tua mereka. Bahkan anak-anak kami sebagai anak-anak perjanjian menjadi anak-anak yang taat kepada kedua orang tua mereka. Mereka akan mengalami janji-Mu, diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak-anak ini akan terus naik dan tidak menjadi turun. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas setiap keluarga-keluarga Tuhan. Rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Apapun usaha pekerjaan mereka, kegenapan firman akan terjadi dalam hidup mereka. Diberkati untuk menjadi berkat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terpuji termulialah Tuhan. Dalam nama Yesus, kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan